Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nur Hikmah dengan NIM 240320100. Di sini saya akan membahas tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Video ini akan membangun fondasi konseptual dasar apa sebenarnya advokasi itu. Apa saja jenisnya, mengapa ia penting dalam sektor agribisnis, dan bagaimana ia berbeda dari istilah-istilah yang sering tertukar dengannya, seperti kampanye, lobby, dan negosiasi. Video ini akan saya bagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, definisi advokasi, baik secara umum maupun menurut para ahli. Yang kedua, 5 jenis advokasi dalam agribisnis. Dan yang ketiga, 3 peran penting advokasi dalam menghubungkan petani, pasar, dan pemerintah. Yang keempat, perbedaan mendalam antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Dan kelima, sintesis serta beberapa studi kasus tambahan. Langsung saja, mari kita mulai. Di bagian pertama yaitu definisi advokasi. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Ada beberapa kata kunci penting yang perlu kita bedah satu persatu. Kata yang pertama adalah serangkaian tindakan strategis. Ini berarti advokasi bukan tindakan tunggal atau spontan, melainkan sebuah proses yang terencana, bertahap, dan disusun dengan strategi yang jelas. Advokasi bukan sekedar melontarkan keluhan sekali lalu selesai, melainkan rangkaian langkah yang saling berkaitan, mulai dari riset, penyusunan pesan, membangun dukungan, sampai penyampaian tuntutan kepada pihak yang berwenang. Kata kedua adalah memengaruhi. Advokasi pada dasarnya adalah upaya persuasi, bukan pemaksaan. Advokasi berusaha meyakinkan pihak lain, baik itu membuat kebijakan, pelaku, pasar, atau publik puas, untuk mengubah cara pandang atau cara bertindak mereka dengan cara memaksa atau menggunakan kekerasan, melainkan dengan argumen, bukti, dan tekanan sosial yang sah. Kata ketiga adalah kebijakan, keputusan, atau praktik. Ini menunjukkan objek advokasi sangat luas. Advokasi bisa menyasar kebijakan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Bisa juga menyasar keputusan tertentu seperti keputusan sebuah perusahaan dalam menetapkan harga beli dari petani. Dan bisa juga menyasar praktik sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, kebiasaan menunda pembayaran hasil panen petani hingga berbulan-bulan setelah panen diterima oleh pengepul. Kata keempat adalah kelompok atau kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa advokasi selalu punya penerima manfaat yang jelas.
Dalam konteks agribisnis, kelompok ini bisa berupa petani kecil, eh, buruh tani, konsumen, pelaku usaha kecil menengah di sektor pertanian, atau bahkan lingkungan dan ekosistem pertanian itu sendiri. Dalam konteks agribisnis secara spesifik, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Perhatikan bahwa cakupan advokasi agribisnis sangat luas. Ia tidak hanya membela petani, tapi mencakup seluruh ekosistem pelaku di sektor ini. Dan kadang eh, kepentingan antar pihak dalam ekosistem ini bisa saling bertentangan. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah kebijakan pembatasan penggunaan pestisida tertentu bagi kelompok petani yang selama ini bergantung pada pestisida murah tersebut untuk menekan biaya produksi. Kebijakan ini mungkin terasa memberatkan dalam jangka pendek. Tapi bagi kelompok konsumen yang peduli keamanan pangan, kebijakan yang sama justru menjadi sesuatu yang mereka perjuangkan lewat advokasi konsumen. Disinilah kita mulai melihat bahwa advokasi dalam agribisnis sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan antar kelompok yang sama-sama sah dan sama-sama punya alasan yang kuat. Selanjutnya yaitu definisi menurut para ahli. Peterson 2003 dalam bukunya Advocacy for Social Justice mendefinisikan advokasi sebagai proses yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Ada dua hal yang penting dari definisi ini. Yang pertama yaitu Peterson secara eksplisit menyebut alokasi sumber daya, bukan hanya kebijakan semata. Banyak orang mengira advokasi hanya berurusan dengan perubahan aturan, padahal advokasi juga sangat sering berurusan dengan bagaimana sumber daya, anggaran negara, subsidi atau bantuan didistribusikan. Contoh konkretnya dalam agribisnis adalah advokasi untuk realokasi anggaran subsidi benih atau eh, advokasi agar anggaran pembangunan embung air benar-benar sampai ke desa-desa yang paling sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Bukan terserap di daerah yang sebenarnya sudah punya sumber air memadai. Yang kedua, Peterson menekankan kata perubahan sosial yang positif sebagai tujuan akhir advokasi. Advokasi bukan sekedar aktivitas teknis atau administratif, tapi punya orientasi nilai. Ia diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini kurang memiliki kekuatan atau daya tawar.
Selanjutnya yaitu dari World Bank 2005 mendefinisikan advokasi secara lebih ringkas, yaitu sebagai tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Definisi ini menekankan dimensi, skala, atau tingkatan advokasi. Advokasi bisa terjadi di level sangat kecil. Misalnya, advokasi seorang ketua kelompok tani kepada pemerintah kecamatan untuk perbaikan saluran irigasi. Bisa juga terjadi di level nasional, misalnya advokasi asosiasi petani terhadap kebijakan tata niaga pupuk bersubsidi, dan bisa juga terjadi di level internasional, misalnya advokasi terkait standar keberlanjutan yang ditetapkan pembeli global untuk komoditas ekspor seperti kopi atau kakao. Kalau kita bandingkan, Peterson lebih menekankan tujuan nilai advokasi, perubahan sosial yang positif. Sementara World Bank lebih menekankan cakupan skala advokasi lokal, nasional, dan internasional. Kedua definisi ini saling melengkapi. Advokasi adalah upaya memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya yang bisa terjadi di berbagai level, dengan tujuan akhir menciptakan perubahan yang lebih adil dan positif bagi kelompok yang diperjuangkan. Nah, di bagian selanjutnya yaitu ada jenis advokasi dalam agribisnis. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting untuk dipahami secara detail, karena ini menjadi kerangka berpikir kita ketika menganalisis kasus-kasus advokasi di lapangan. Ada 5 jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan berupaya mengubah atau memengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi, ekspor impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Subsidi adalah instrumen kebijakan paling umum, meliputi subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi bunga kredit pertanian. Advokasi kebijakan di area subsidi biasanya berkutat pada isu ketepatan sasaran. Apakah subsidi benar-benar sampai ke petani kecil yang membutuhkan, atau justru banyak bocor ke tangan pihak yang tidak seharusnya menerima? Sebuah masalah klasik dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Selanjutnya, regulasi ekspor impor sering menjadi area paling kontroversial karena melibatkan kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada kelompok yang mengadvokasi pembatasan impor untuk perlindungan petani lokal dari serbuan produk murah dari luar negeri. Di sisi lain, ada kelompok yang mengadvokasi kemudahan impor demi menjaga stabilitas harga bagi konsumen. Polemik seputar impor komoditas pangan strategis setiap tahunnya selalu menjadi arena tarik-menarik advokasi antara kelompok petani
pelaku industri pengolahan, dan pemerintah yang harus menyeimbangkan kedua kepentingan. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam mencakup isu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman, pengelolaan air irigasi, dan hak penggunaan lahan hutan untuk perluasan area pertanian. Advokasi di area ini sering melibatkan ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek, misalnya menjual lahan pertanian untuk pembangunan properti, dengan kepentingan ketahanan pangan jangka panjang yang membutuhkan perlindungan lahan produktif. Selanjutnya, perlindungan petani mencakup kebijakan yang secara langsung melindungi kepentingan ekonomi dan sosial petani. Misalnya, asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama. Nah, selanjutnya yaitu advokasi kebijakan biasanya membutuhkan waktu paling panjang di antara jenis advokasi lainnya, karena prosesnya harus melalui jalur formal seperti pembahasan di parlemen atau konsultasi publik. Tapi dampaknya kalau berhasil biasanya paling luas dan paling permanen. Dan yang kedua yaitu ada advokasi pasar. Advokasi pasar fokus pada upaya menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Berbeda dengan advokasi kebijakan yang menyasar pemerintah, advokasi pasar lebih sering menyasar mekanisme pasar itu sendiri dan pelaku-pelaku di dalamnya, seperti pedagang, distributor, tengkulak, dan perusahaan pengolahan. Contohnya, ketika ada indikasi bahwa hasil panen kopi dari petani dataran tinggi dibeli dengan harga sangat rendah oleh pengepul. Sementara di kota harga kopi olahan bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Isu transparansi rantai pasok semacam ini menjadi sasaran utama ada advokasi pasar. Mempertanyakan kemana selisih margin tersebut mengalir dan apakah margin itu wajar. Selanjutnya, isu akses pasar juga menjadi bagian penting. Misalnya bagaimana petani kecil di daerah terpencil bisa menjual hasil panennya langsung ke pasar kota tanpa harus melalui rantai tengkulak yang panjang. Advokasi pasar sering mendorong terbentuknya platform baru yang memotong rantai distribusi ini. Misalnya pasar tani langsung, platform digital, jual beli hasil pertanian, atau kerjasama langsung antara kelompok tani dengan supermarket atau restoran. Selanjutnya, advokasi pasar juga menyasar isu standar dan sertifikasi, eh, misalnya
memperjuangkan agar sertifikasi produk organik tidak terlalu mahal dan rumit bagi petani kecil, sehingga mereka tetap bisa mengakses pasar premium tanpa terhalang birokrasi yang berat sebelah menguntungkan pelaku usaha besar. Yang ketiga ada advokasi hak. Advokasi hak itu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Selanjutnya, advokasi hak punya karakter berbeda dari dua jenis sebelumnya karena lebih berakar pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Bukan sekadar isu ekonomi, hak atas tanah adalah isu paling sensitif dan sering memicu konflik. Misalnya, sengketa lahan antara masyarakat adat atau petani penggarap dengan perusahaan perkebunan besar. Advokasi hak atas tanah biasanya melibatkan pendekatan hukum yang lebih formal, termasuk pendampingan litigasi. Upah yang layak menjadi isu penting bagi buruh tani, yaitu pekerja yang tidak memiliki lahan sendiri dan bekerja untuk pemilik lahan atau perusahaan perkebunan. Advokasi di area ini memperjuangkan agar upah sesuatu standar minimum dibayarkan tepat waktu dan mempertimbangkan beratnya pekerjaan fisik yang dilakukan. Selanjutnya itu kondisi kerja yang aman mencakup perlindungan dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Tanpa alat pelindung diri memadai, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja anak dan pekerja perempuan di sektor pertanian. Advokasi hak biasanya paling erat kaitannya dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hak asasi manusia dan sering melibatkan jaringan advokasi internasional, khususnya untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi. Yang keempat ada advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya yaitu ada jenis advokasi ini semakin penting seiring meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim terhadap pertanian sekaligus dampak pertanian terhadap perubahan iklim itu sendiri. Pertanian adalah sektor yang sangat rentan terdampak cuaca ekstrim, tapi pertanian juga menyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan, misalnya lewat pembuka lahan dengan pembakaran, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan emisi metana dari lahan pertanian tertentu. Selanjutnya, isu penggunaan pestisida menjadi titik advokasi keberlanjutan
yang sering diperjuangkan karena penggunaan berlebihan berdampak pada kesehatan konsumen dan petani, sekaligus merusak ekosistem seperti membunuh lebah penyerbuk dan mikroorganisme tanah. Selanjutnya, konservasi tanah dan air mencakup advokasi terhadap praktik yang merusak struktur tanah dan menghabiskan air. Secara tidak berkelanjutan, misalnya monokultur ekstensif yang menguras kesuburan tanah. Adaptasi terhadap perubahan iklim mencakup advokasi untuk dukungan kebijakan dan pendanaan yang membantu petani beradaptasi, misalnya pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan atau banjir, sistem peringatan dini cuaca ekstrim, serta asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Nah, yang kelima ada advokasi konsumen. Advokasi konsumen mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Jenis advokasi ini fokus utamanya bukan pada petani atau pelaku usaha, melainkan masyarakat sebagai konsumen akhir. Isu kualitas mencakup advokasi terhadap standar mutu produk pertanian di pasaran, memastikan produk bebas dari kontaminasi atau kerusakan yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, keamanan pangan mencakup advokasi terhadap residu pestisida berlebihan, penggunaan bahan pengawet atau pewarna berbahaya, sampai isu keamanan produk hasil rekayasa genetika. Informasi produk mencakup advokasi agar konsumen mendapat informasi jujur dan lengkap. Misalnya, asal-usul produk, metode budidaya, kandungan gizi, serta label yang jelas dan tidak menyesatkan, termasuk klaim seperti organik atau alami yang sering dipakai sebagai strategi pemasaran tanpa dasar sertifikasi yang jelas. Nah, menariknya, advokasi konsumen ini kadang bisa berseberangan dengan kepentingan petani dalam jangka pendek. Standar keamanan pangan yang lebih ketat bisa berarti biaya produksi lebih tinggi bagi petani kecil, tapi dalam jangka panjang, kedua kepentingan ini bisa saling menguatkan karena produk yang lebih aman dan berkualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Peran penting dalam advokasi dalam agribisnis dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Konsep kuncinya adalah daya tawar atau bargaining power. Secara individual, seorang petani kecil
hampir selalu berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan tengkulak atau perusahaan pengolahan karena skala usahanya kecil dan hasil panennya mudah rusak sehingga harus segera dijual. Tapi ketika petani-petani ini berkumpul dalam organisasi atau koperasi, kekuatan tawar mereka meningkat drastis karena bisa bernegosiasi sebagai satu kesatuan dengan volume produk jauh lebih besar. Nah, contoh konkretnya adalah advokasi yang mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Koperasi berfungsi sebagai perantara kolektif, mengumpulkan hasil panen dari banyak anggota lalu menjualnya bersama dengan harga yang telah dinegosiasikan secara kolektif. Sehingga margin yang sebelumnya diambil tengkulak individual bisa dialihkan kembali kepada petani anggota. Dari petani, yang kedua, dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Relasi ini menyoroti fungsi advokasi sebagai saluran aspirasi yang menghubungkan petani dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Tanpa saluran advokasi yang efektif, aspirasi petani sering tidak terdengar oleh pembuat kebijakan yang berada jauh di pusat pemerintahan, terutama untuk petani di daerah terpencil. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Penting dicatat, relasi ini biasanya tidak terjadi langsung dari petani individual ke pejabat pemerintah, melainkan melalui perantara, yaitu organisasi petani atau lembaga advokasi yang memiliki kapasitas riset dan komunikasi formal. Inilah mengapa keberadaan organisasi tani kuat sangat penting. Mereka berfungsi sebagai penerjemah antara bahasa keseharian petani di lapangan dengan bahasa teknokratis kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor-impor. Relasi ini sering terlupakan dalam diskusi advokasi agribisnis, karena kita cenderung fokus pada advokasi yang membela petani.
Padahal pelaku usaha di tingkat pasar juga memiliki kepentingan sah untuk diperjuangkan, dan advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Contohnya adalah sebuah perusahaan eksportir kakao mungkin melakukan advokasi eh, terkait penyederhanaan prosedur ekspor yang selama ini berbelit karena keterlambatan pengiriman berdampak pada kualitas produk dan kepercayaan pembeli internasional. Atau sebuah asosiasi pengolah hasil pertanian mengadvokasi perbaikan infrastruktur logistik karena biaya logistik tinggi menjadi hambatan utama daya saing produk pertanian olahan di pasar global. Penting dipahami, advokasi dari sisi pasar ini tidak selalu bertentangan dengan kepentingan petani. Perbaikan infrastruktur logistik atau penyederhanaan regulasi ekspor pada akhirnya juga menguntungkan petani karena produk mereka terserap lebih cepat dengan harga lebih baik. Tapi ada juga situasi di mana kepentingan pelaku pasar besar bisa bertentangan dengan petani kecil. Misalnya ketika perusahaan besar mengadvokasi kebijakan yang memudahkan impor bahan baku murah yang menguntungkan mereka, tapi merugikan petani lokal yang produknya kalah bersaing. Dari ketiga relasi ini, petani ke pasar, petani ke pemerintah, dan pasar ke pemerintah, kita bisa melihat advokasi dalam agribisnis membentuk jaringan segitiga yang saling terhubung, dan seorang advokat yang baik perlu memahami bagaimana ketiga relasi ini saling memengaruhi satu sama yang lain. Nah, selanjutnya di bagian yang keempat adalah perbedaan advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi. Cara termudah memahami relasi keempat istilah ini adalah dengan memahami bahwa advokasi adalah payung besar, sementara kampanye, lobi, dan negosiasi adalah metode atau alat yang bisa digunakan di dalam sebuah proses advokasi. Selanjutnya yaitu adalah advokasi. Sebagaimana sudah kita bahas, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Fokus utamanya adalah perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Yang membuat advokasi berbeda dari tiga istilah lainnya adalah sifatnya yang payung dan multi-metode. Metode utamanya mencakup penelitian, analisis kebijakan, membantu koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media lobby,
dan bahkan kampanye itu sendiri. Perhatikan bahwa lobby dan kampanye disebut sebagai bagian dari metode advokasi. Ini menegaskan advokasi adalah konsep yang lebih besar dan menyeluruh. Sebagai analogi sederhana, kita bisa membayangkan advokasi sebagai sebuah strategi besar, sementara kampanye, lobi, dan negosiasi adalah taktik-taktik yang digunakan dalam episode-episode tertentu di dalam strategi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan, komunikasi, dan mobilisasi. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Kampanye punya karakter yang lebih spesifik dan terarah pada publik. Metode utamanya mencakup orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Hampir semua metode ini bersifat terbuka dan ditujukan menjangkau khalayak luas, berbeda dengan lobby yang bersifat tertutup dan personal. Sebagai contoh, sebuah organisasi lingkungan yang ingin mendorong pengurangan penggunaan plastik dalam kemasan hasil pertanian bisa menjalankan kampanye lewat unggahan media sosial, video edukasi, dan petisi daring untuk membangun kesadaran dan tekanan publik terhadap produsen dan pemerintah. Kampanye biasanya memiliki rentang waktu yang lebih pendek dan terukur dibandingkan advokasi secara keseluruhan yang bisa berlangsung bertahun-tahun sampai perubahan kebijakan yang diinginkan benar-benar terwujud. Selanjutnya yaitu adalah lobby. Lobby didefinisikan sebagai upaya untuk memengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Fokus utamanya adalah mendapatkan dukungan atau memengaruhi keputusan dari pihak yang memiliki otoritas. Perbedaan paling mencolok antara lobby dan kampanye terletak pada sifat komunikasinya. Kalau kampanye bersifat terbuka dan menyasar publik luas, lobby justru bersifat tertutup, personal, dan langsung menyasar individu atau kelompok pengambil keputusan. Metode utamanya mencakup pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, serta memberikan dukungan politik atau finansial dalam batas etika dan hukum yang berlaku. Penting digarisbawahi frasa dalam batas etika dan hukum.
Ini adalah lobby sering memiliki citra negatif, diasosiasikan dengan praktik suap atau permainan kepentingan tidak transparan, padahal secara konseptual lobby yang sah dan legal adalah aktivitas wajar dan diperlukan dalam sistem demokrasi. Misalnya, ketika sebuah asosiasi eksportir kopi mengirimkan perwakilan untuk bertemu langsung dengan anggota Komisi Perdagangan di parlemen, menyajikan data, dampak suatu rancangan kebijakan, tarif ekspor, dan meminta dukungan mereka. Ini berbeda dari lobi yang melibatkan suap atau imbalan finansial yang melanggar hukum. Lobi biasanya dilakukan oleh pihak yang sudah memiliki akses atau jaringan ke pembuat kebijakan, sehingga sering membutuhkan kapasitas kelembagaan yang lebih matang dibandingkan kampanye. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi didefinisikan sebagai proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utamanya adalah mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu tertentu. Negosiasi mengasumsikan kesetaraan posisi tawar antara pihak yang terlibat, di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki sesuatu untuk ditawarkan dan sama-sama membutuhkan kesepakatan. Berbeda dengan advokasi, kampanye, dan lobby, yang pada dasarnya adalah upaya satu pihak memengaruhi pihak lain yang memiliki kekuasaan lebih besar. Negosiasi lebih bersifat dua arah dan setara, meskipun dalam praktiknya posisi tawar kedua belah pihak jarang benar-benar seimbang. Nah, selanjutnya yaitu metode utama negosiasi, mencakup diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Frasa identifikasi kepentingan bersama ini penting karena negosiasi yang efektif biasanya tidak hanya soal siapa menang dan siapa kalah, melainkan mencari titik temu di mana kedua pihak sama-sama mendapat sesuatu yang mereka butuhkan. Dalam konteks agribisnis, contoh negosiasi, misalnya proses tawar-menawar, harga kontrak antara kelompok tani sayuran dengan sebuah rantai swalayan yang ingin menjadi pembeli tetap, di mana kedua pihak sama-sama membutuhkan kepastian petani membutuhkan kepastian pembeli, swalayan membutuhkan kepastian pasokan yang stabil dan berkualitas. Selanjutnya yaitu menyatukan keempat konsep dalam satu alur praktis. Nah, mari bayangkan sebuah skenario advokasi yang menyeluruh. Sebuah asosiasi petani jagung di suatu kabupaten memutuskan melakukan advokasi menyeluruh terkait rendahnya harga jagung saat panen raya. Sebagai langkah pertama, mereka menjalankan kampanye publik.
menyebarkan data harga dan cerita petani lewat media sosial untuk membangun kesadaran dan tekanan sosial terhadap isu ini. Setelah kampanye berhasil menarik perhatian media lokal, asosiasi ini melakukan lobi langsung dengan mengirimkan perwakilan bertemu pejabat Dinas Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Daerah menyampaikan data dan tuntutan secara langsung, memanfaatkan momentum dukungan publik yang sudah terbangun. Dari lobi tersebut muncul kesediaan pemerintah daerah mempertemukan asosiasi petani dengan pihak pabrik pakan ternak yang menjadi pembeli utama jagung daerah tersebut. Disinilah proses negosiasi dimulai. Kedua pihak duduk bersama mencari skema harga yang bisa diterima, misalnya kesepakatan kontrak harga minimum jangka panjang yang memberi kepastian bagi petani sekaligus kepastian pasokan bagi pabrik. Dari contoh ini, kita bisa melihat advokasi berfungsi sebagai payung besar yang menaungi seluruh proses. Kampanye berfungsi membangun kesadaran dan tekanan publik. Lobi berfungsi menyampaikan tuntutan langsung kepada pihak berwenang, dan negosiasi berfungsi mencapai kesepakatan konkret dengan pihak kepentingan yang berbeda. Keempatnya, saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Nah, selanjutnya yaitu sintesis dan studi kasus tambahan. Yang dimana studi kasusnya mengenai sengketa lahan perkebunan. Bayangkan sebuah kasus di mana masyarakat petani penggarap di sebuah desa menghadapi klaim lahan dari perusahaan perkebunan besar yang mengklaim memiliki izin konsesi di atas lahan yang sudah puluhan tahun digarap masyarakat. Kasus ini melibatkan advokasi hak karena isu utamanya adalah hak atas tanah. Organisasi pendamping masyarakat kemudian menjalankan kampanye publik untuk menarik perhatian media terhadap kasus ini. Selanjutnya, organisasi tersebut melakukan lobi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta anggota parlemen yang membidangi isu pertanahan untuk mendorong peninjauan ulang izin konsesi. Proses ini bermuara pada negosiasi formal antara perwakilan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk mencari skema penyelesaian yang bisa diterima semua pihak. Studi kasus advokasi keberlanjutan perkebunan. Kasus lain yang relevan adalah advokasi terkait keberlanjutan perkebunan komoditas ekspor yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan internasional karena isu deforestasi dan dampak lingkungan. Ini contoh advokasi keberlanjutan yang melibatkan relasi dari pasar ke pemerintah
Karena isu ini paling karena isu ini banyak didorong tekanan pasar internasional dan pembeli global yang mensyaratkan standar keberlanjutan tertentu yang kemudian mendorong pemerintah merumuskan standar sertifikasi keberlanjutan nasional. Prosesnya melibatkan lobi dari asosiasi pengusaha kepada pemerintah terkait standar yang realistis. Sekaligus kampanye dari organisasi lingkungan yang menyoroti dampak lingkungan kepada publik global dan bermuara pada negosiasi multi pihak yang melibatkan pemerintah, pengusaha, organisasi lingkungan, dan perwakilan petani swadaya untuk merumuskan standar yang bisa diterima secara luas. Nah, dari seluruh pembahasan hari ini, ada beberapa benang merah penting. Yang pertama, advokasi dalam agribisnis bukan aktivitas tunggal, melainkan payung besar yang mencakup berbagai jenis kebijakan. Pasar, hak keberlanjutan dan konsumen yang masing-masing memiliki fokus dan pendekatan berbeda. Meskipun sering saling terkait dalam satu isu yang sama, kedua, advokasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan tiga pihak utama dalam ekosistem agribisnis: petani, pasar, dan pemerintah. Dan seorang advokat yang efektif perlu memahami dinamika ketiga relasi ini secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu sisi saja. Ketiga advokasi, kampanye, lobi, dan negosiasi adalah tempat konsep yang saling berkaitan, namun berbeda secara mendasar. Hmm, Advokasi adalah strategi besar, sementara kampanye, lobi, dan negosiasi adalah taktik dan metode yang bisa digunakan secara bergantian atau bersamaan, tergantung tahapan dan konteks yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah advokasi dalam agribisnis pada akhirnya selalu kembali pada satu tujuan mendasar, yaitu menciptakan sektor pertanian yang lebih adil, lebih berkelanjutan, dan lebih sejahtera bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, terutama bagi mereka yang selama ini paling sering berada dalam posisi paling rentan, yaitu petani kecil dan buruh tani di seluruh Indonesia. Bahwa data adalah fondasi utama dari advokasi berbasis bukti, dengan 4 kategori data penting: statistik harga, data produksi dan data supply demand, serta data pendukung lainnya seperti kondisi sosial petani, dampak lingkungan, dan akses pasar. Kedua, kita sudah membahas berbagai tools digital yang bisa mendukung proses advokasi tersebut, mulai dari Google Trends dan X Analysis untuk riset dan analisis momentum, Canva dan Capcut untuk pembuatan konten visual dan video, hingga platform petisi online seperti Change.org dan Avast untuk menggalang dukungan publik secara lebih luas. Pesan yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah bahwa
Eh, di era digital seperti sekarang, advokasi untuk sektor agribisnis yang yang notabene menyangkut kehidupan jutaan petani tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional semata. Kombinasi antara data yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat dan tepat akan sangat menentukan seberapa efektif suatu advokasi di dalam dalam menghasilkan perubahan yang nyata, baik dalam kebijakan pemerintah maupun kesejahteraan petani secara langsung. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.